Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah gambar teknik. Dan kali ini kita akan masuk ke materi yang memang paling utama ya dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Materi kali ini adalah tentang proyeksi dalam gambar teknik. Mari kita lihat dan mari kita kupas bersama-sama. Silakan simak penjelasannya ya. Oke, pengertian dari proyeksi itu sendiri ya. Dari proyeksi dalam gambar teknik adalah gambar dari benda nyata atau hayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamatan pada suatu bidang datar atau bidang gambar ya. Proyeksi juga berfungsi untuk menyatakan wujud benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Di sini saya akan mencontohkan sebuah gambar. Jadi yang dinamakan dengan proyeksi itu adalah sebuah gambar ya yang dituangkan ke dalam sebuah media di mana gambarnya ini berasal dari sebuah benda ya, apakah itu benda nyata ataupun benda hayalan. Jadi kalau di dalam gambar teknik itu kita ada dua cara dalam menggambarkan sebuah gambar ya. Bisa gambarnya itu adalah gambar konsep. Jadi kalau gambar konsep itu seperti rancangan bangunan, kemudian rancangan permesinan, ataupun juga rancangan produk. Nah, itu adalah sebuah benda hayalan ya. Kita masuknya di sini sebuah bidang atau sebuah benda hayalan. Nah, untuk bidang nyatanya itu adalah misalkan ada sebuah benda, kemudian kita gambar atau kita proyeksikan ke dalam sebuah media ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut kembali ke penjelasan selanjutnya. Jadi secara singkatnya adalah proyeksi adalah sebuah cara untuk membuat sebuah gambar yang dituangkan ke dalam sebuah media ya, yang tentunya dibantu dengan sebuah teknik yaitu penarikan garis dan juga struktur-struktur geometrinya ya. Nah, yang digambarkan di sini adalah bisa benda nyata ataupun benda hayal ya. Next, kita lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang klasifikasi dari proyeksi gambar teknik. Jadi di sini yang dimaksud dengan proyeksi itu terbagi atas dua bagian ya. Yang pertama ada yang dimaksud dengan proyeksi piktorial ya. Kemudian yang kedua ada proyeksi ortogonal ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di proyeksi piktorial ini terbagi atas 8 proyeksi ya. Nah, yang pertama adalah proyeksi aksonometri. Kemudian yang kedua ada proyeksi isometri ya. Kemudian yang selanjutnya ada proyeksi dimetri ya. Kemudian yang selanjutnya ada proyeksi trimetri. Yang selanjutnya ada proyeksi miring dan yang terakhir ada proyeksi perspektif ya. Yang mungkin kata-kata ini sering Anda temui dulu pada saat di mata pelajaran menggambar ya. Nah, selanjutnya di proyeksi ortogonal itu sendiri terbagi atas dua bagian ya. Yang pertama ada proyeksi kuadran 1 atau kita sebut sebagai proyeksi Eropa ya. Kemudian yang kedua ada proyeksi kuadran 2 atau proyeksi Amerika ya. Di proyeksi ortogonal ini hanya ada dua. Nah, ini nih yang paling akan banyak digunakan atau yang paling akan Anda temui di lapangan itu hanya akan dua proyeksi yang akan digunakan, saudara-saudara. Baik itu di sebuah proyek ataupun di sebuah pekerjaan, baik itu dalam sebuah perancangan ya yang dilakukan oleh para insinyur, baik itu arsitek ataupun juga permesinan dan yang lainnya, itu hanya akan dua yang dipakai ya. Mari kita lihat. Nah, jadi yang akan digunakan itu nanti di lapangan itu untuk proyeksi piktorialnya akan menggunakan proyeksi isometri dan ini paling banyak digunakan ya. Jadi kalau yang lainnya jarang sekali ada yang pakai, bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Tapi secara teoretik itu di proyeksi vektorial ada 8. Tapi pada saat Anda di lapangan nanti Anda akan menemui bahwa orang pasti banyak sekali menggunakan proyeksi isometri ini. Dan kalaupun Anda menjadi sebuah perancang nanti pasti pada saat presentasi Anda akan menyuguhkan atau Anda akan memperlihatkan gambar dalam proyeksi isometri
untuk yang 3 dimensinya ya. Kemudian untuk yang 2 dimensinya itu Anda akan menggunakan proyeksi kuadran 2 atau proyeksi Amerika. Dan memang ini banyak sekali untuk yang proyeksi kuadran 2 ini digunakan dalam gambar perancangan ya. Baik perancangan bangunan ataupun juga perancangan uh, piping ataupun elektrikal ya. Jadi kalau misalkan dalam gambar teknik itu tidak serta-merta hanya satu gambar. Nanti akan ada banyak sekali gambar ketika Anda merancang sebuah gambar teknik gitu. So next kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita bahas tentang proyeksi piktorial itu sendiri. Proyeksi piktorial adalah cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi ya. Jadi di sini ada tanda kutipnya bahwa proyeksi piktorial itu menuangkan sebuah gambar 3 dimensi ya. Jadi sebuah benda nyata yang dituangkan ke dalam sebuah media hampir dalam bentuk nyatanya dan berbentuk 3 dimensi. Artinya akan ada 3 sudut yang dipakai di sini. Ada 3 sumbu ya, ada X, Y, dan Z gitu. Nah, gambar piktorial disebut juga gambar ilustrasi, tetapi tidak semua gambar ilustrasi termasuk gambar piktorial. Dari contoh berikut dapat dibedakan ilustrasi teknik jenis piktorial yang bukan piktorial. Jadi, di sini memang proyeksi piktorial itu seperti proyeksi atau sebuah gambar ilustrasi ya. Memang mengilustrasikan sebuah benda, akan tetapi beda dengan gambar ilustrasi seperti biasanya. Karena kita orang teknik, maka disebutnya proyeksi piktorial. Artinya akan ada sebuah informasi-informasi yang berkaitan dengan perancangan ataupun juga sebuah gagasan gitu. Informasi-informasinya itu baik berbentuk ukuran, jumlah part gitu ya, ataupun juga informasi-informasi. Contoh misalkan di sini ini adalah sebuah gambar ini ya, gambar permesinan. Artinya di sini kita menggambarkan bagaimana satu kesatuan mesin itu terbentuk atas beberapa part dan partnya itu disambungkan berdasarkan urutan seperti ini. Nah, ini biasanya dituangkan ke dalam sebuah gambar ketika nanti akan dieksekusi ke bagian assembling gitu. Next, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya di proyeksi piktorial ini juga ada yang dimaksud dengan proyeksi aksonometri tadi yang sudah diutarakan ya. Proyeksi aksonometri ini merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial. Jadi proyeksi ini merupakan proyeksi gambar di mana bidang-bidang atau tepi bendanya dimiringkan terhadap bidang proyeksi. Pada benda dimiringkan terdapat bidang proyeksi, maka 3 muka dari benda tersebut akan terlihat serentak dan memberikan gambar yang bentuk seperti sebenarnya. Oke. Jadi di gambar aksonometri ini merupakan gambar yang memberikan informasi 3 dimensi sekaligus juga ketiga mukanya itu terlihat serentak. Jadi di sini saya akan perlihatkan maksud dari 3 muka itu ini ya. 1, 2, 3. Jadi akan ada 3 muka yang dibangun dari 3 sumbu tadi ya. Ada X. X itu berarti kita ke sini. X. Kemudian Y ke atas ya. Dan Z-nya ini adalah yang ke tengah yang ini. Akan terlihat sebuah benda dalam bentuk 3 dimensi. Gitu. Walaupun ini dibentuk atau dibuat dalam sebuah media 2 dimensi, misalkan seperti itu dalam sebuah gambar kertas ya, bukan multimedia ya dalam artian. Tapi kalau misalkan dalam multimedia mungkin kita bisa melihat secara keseluruhannya dan itu biasanya dituangkan ke dalam sebuah gambar komputerisasi ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya di proyeksi piktorial juga ada yang dimaksud dengan proyeksi isometri ya. Dan yang ini yang paling akan banyak digunakan di pada saat Anda nanti kerja mungkin ya. Baik itu ketika Anda memberikan sebuah gagasan tentang sebuah perancangan desain ya, apakah itu sebuah gambar produk ataupun juga fasilitas-fasilitas umum ya. Kalau misalkan Anda nanti masuk ke arsitek gitu ya, gitu. Tetapi dalam tanda kutip, semua orang teknik pasti mempelajari ini. Ya, jadi walaupun Anda teknik logistik, teknik industri, atau apapun yang berbau teknik, semua akan belajar tentang ini. Dan ini penting. Gitu. Oke, di sini proyeksi isometri
menyajikan benda dengan tepat karena panjang garis pada sumbu-sumbunya menggambarkan panjang sebenarnya. Cara menggambarkannya sangat sederhana karena tidak ada ukuran-ukuran benda yang mengalami skala perpendekatan ya. Jadi di sini untuk gambar isometri ya, ini hampir sama yang sudah dijelaskan bahwa tiga mukanya terlihat serentak ya. Hanya saja di sini kita bisa melihat semua bidangnya itu dia ininya sama ya, sumbunya sama. Ini kita bisa lihat sumbu ini ya dan juga sumbu ini ya, itu sama. Ya, misalkan di sini 30 derajat, maka di sini pun juga 30 derajat. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan isometri ya. Jadi kedua sumbu yang dimiringkannya, jadi ini adalah bidang yang dimiringkannya ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini yang dimiringkan ke sebelah sana 1, 2, 3, 4, 5. Itu semua sumbunya adalah 30 derajat. Gitu. Jadi ketika digambarkan dalam bentuk seperti ini, maka ketiga mukanya itu terlihat serentak. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan proyeksi isometri ya. Oke, selanjutnya proyeksi dimetri. Ya, di proyeksi dimetri ini sebenarnya kalau proyeksi aksonometri hampir sama ya. Gitu. Perbedaannya adalah ada satu bagian dari sumbunya itu beda derajatnya. Kalau tadi itu disebutkan bahwa antara sudut perpanjangan yang ini dan sudut perpanjangan yang ini derajatnya sama, kalau ini beda. Jadi misalkan di sini 30 derajat, ini mungkin bisa kurang 45 derajat atau mungkin bisa lebih. Itu tergantung dengan tabel skala perpanjangan. Jadi syarat dari membuat gambar dimetri ini ada skala perpanjangan dalam bentuk tabel. Dan ini akan saya jelaskan di kelas praktek nanti ya. Karena mau tidak mau kalau gambar teknik itu harus praktek gitu. Jadi ini hanya secara teoritis saya akan jelaskan. Tapi nanti di secara praktek saya akan jelaskan secara detail bagaimana membuat gambarnya. Oke. Next, proyeksi trimetri. Nah, untuk proyeksi trimetri, selain dari sumbunya keduanya beda antara yang ini ya, antara yang X, Y, dan Z, skala perpanjangannya pun beda. Ya, jadi ada skala perpanjangan. Skala perpanjangan itu digunakan untuk membuat sebuah panjang dari setiap garisnya. Ya, dan ini nanti akan saya tampilkan dalam sebuah tabel ya. Mungkin saya tampilkan di kelas prakteknya ya, gitu. Nah, jadi nanti akan ada skala perpanjangan. Skala perpanjangannya berbeda gitu. Nah, di sini kita bisa lihat proyeksi trimetri merupakan proyeksi yang berpatokan kepada besarnya sudut antara sumbu-sumbu ya, X, Y, dan Z. Jadi nanti skala perpanjangan X, Y, dan Z-nya itu berbeda. Nah, dan panjang garis sumbu-sumbu tersebut. Sudut proyeksi dimetri adalah 200 untuk alfa dan 30% untuk beta, atau 10% untuk alfa dan 20% untuk beta. Itu. Jadi nanti di sini ada 20 derajat, sorry bukan 20% ya, tapi 20 derajat ya. Jadi 30 derajat, 10 derajat dan 20 derajat. Ya, untuk alfa dan beta. Jadi nanti si sudutnya ini akan dikasih tanda di sini alfa, di sini beta ya. Dan nanti akan lebih jelasnya saya jelaskan di kelas praktek ya. Next, kita lanjutkan di proyeksi miring. Proyeksi miring ini adalah proyeksi yang merupakan gambar di mana garis-garis proyeksinya tidak tegak lurus bidang proyeksi, tetapi membentuk sudut sembarang atau miring. Ya, namanya juga proyeksi miring ya. Proyeksi ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi sehingga bentuk permukaan depan tergambar seperti sebenarnya. Oke. Nah, tadi sebenarnya sudah bisa kita bedakan ya. Jadi kalau di proyeksi miring itu ada bidang-bidang yang tegak terhadap bidang proyektornya, yaitu adalah bidang yang ini nih yang saya jelaskan ya. Ini dia lurus ya, 90 derajat. Yang ini 90 derajat, kemudian yang ini 180 derajat, 90 derajat, 90. Jadi ada yang tegak lurus ya. Dan ada juga yang sampingnya itu dimiringkan. Ya, yang ini nih. Nah, yang ini berdasarkan derajat yang kita gunakan. Biasanya sudut istimewa yang digunakan ya. 45 derajat, 30 derajat ya. Tapi 90 tidak ya. 90 hanya untuk bidang yang atasnya aja. Untuk yang miringnya nggak pakai 90 derajat gitu ya. Nggak akan miring kalau 90 derajat, oke. Nah, jadi ada yang tegaknya ya.
Kemudian ada yang dimiringkan. Untuk yang dimiringkannya berdasarkan sudut yang kita tentukan, ya, yaitu sudut istimewa. Ya. Yang ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis yang dimiringkan dengan sudut istimewa. Dan ada garis juga yang ditentukan berdasarkan bidang proyektor. Yang ini yang lurus-lurus nih. Ini lurus-lurus ya. Beda seperti tadi. Kalau tadi kan ada yang dua-duanya miring ya. Kalau isometri dua-duanya miring ya. Antara yang ini kemudian yang ini miring. Kalau yang proyeksi miring ini, yang ini enggak. Yang ini yang dimiringkan, yang pinggirnya aja. Gitu. Oke, next. Selanjutnya proyeksi perspektif. Biasanya proyeksi perspektif ini digunakan untuk gambar-gambar ya rumah ya. Biasanya kalau kita iseng lihat biasanya suka ada gambar rumah, ada yang menggambarkan dalam bentuk perspektif gitu. Soalnya apa sih perspektif itu? Jadi perspektif merupakan bagian dari pictorial juga ya, yang terbaik kesan visualnya, tetapi cara menggambarnya sangat sulit, memang agak rumit gitu ya. Apalagi untuk menggambar bagian-bagian yang rumit dan kecil, karena setiap bagian-bagian itu harus dipusatkan dalam sebuah titik tertentu. Itu. Jadi ada satu titik atau beberapa titik yang menjadi pusat gitu. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini ini adalah titik-titiknya. Jadi misalkan titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan di sini juga ada titik-titiknya. Setiap titik ini akan membentuk sebuah benda, yaitu benda yang di tengah ini. Gitu. Jadi semua bentuknya ini berdasarkan pola dari titik yang kita tentukan sebagai apa ya? Sebagai titik untuk pengamatan dari sebuah benda tersebut. Gitu. Emang agak rumit sih untuk yang perspektif ini, dan memang paling banyak digunakan untuk yang lebih ke skematik ya. Jadi lebih ke arah mempresentasikan, bukan untuk gambar kerja. Sorry, untuk gambar kerja nanti saya akan jelaskan di ortogonal ya. Jadi memang proyeksi piktorial ini digunakan untuk memberikan sebuah informasi dalam bentuk presentasi, karena gambarnya ini semuanya 3 dimensi gitu. Oke, ya. Sip, selanjutnya kita lanjut lagi ke proyeksi ortogonal. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa proyeksi piktorial itu adalah 3 dimensi. Untuk proyeksi ortogonal ini adalah menggambarkan benda dalam bentuk 2 dimensi. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Ya. Jadi dia tegak lurus banget gitu. Jadi nggak ada kemiringan dan lain-lain seperti tadi ya. Gitu ada sudut perpanjangan dan lain-lain. Ini nggak ada gitu. Jadi dia lurus mengikuti proyektornya. Proyektor dalam artian di sini adalah media yang akan kita gunakan. Apakah sebuah gambar, apakah sebuah kertas gambar, kalkir ataupun juga multimedia. Tapi multimedianya mungkin hanya dalam bentuk 2 dimensi enggak 3 dimensi. Proyektor adalah garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi. Ya, jadi seperti ini untuk proyeksi ortogonal itu. Jadi gambar yang 3 dimensi ini dipecah ke dalam beberapa informasi. Contoh misalkan kita punya layar komputer ya. Maka di proyeksi ortogonal itu harus detail ya. Tampilan depannya seperti apa? Contoh ini tampilan depan. Kemudian tampilan atasnya seperti apa? Ini tampilan atasnya. Kemudian tampilan bawahnya seperti apa? Tampilan samping kiri, samping kanan, dan belakang. Hanya saja nanti ada aturannya ya kalau di proyeksi ortogonal itu. Nanti akan saya jelaskan di proyeksi kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi hanya berapa informasi yang akan kita gunakan. Hanya saja secara penggambaran memang seperti itulah untuk proyeksi ortogonal itu sendiri ya. Gitu. Jadi dibuatkan dalam bentuk 2 dimensi, dan setiap 2 dimensi itu harus memberikan informasi yang sangat tepat dari mulai pandangan-pandangannya. Jadi ini logikanya gini loh. Kalau misalkan kita lihat dari depan si layar komputer bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di arah atas ya, jadi di bagian atasnya kalau kita lihat bentuknya seperti ini gitu, dan bagian bawah, samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang. Oke. Itu penjelasan tentang proyeksi ortogonal. Di proyeksi ortogonal itu
kita mengenal ada proyeksi Eropa ya, di mana proyeksi ke Eropa ini adalah proyeksi kuadran satu. Gitu. Kenapa sih ada proyeksi Eropa? Gitu. Kenapa nggak proyeksi Jepang dan lain-lain gitu? Karena memang pada saat zaman Perang Dunia gitu yang mendominasi kan itu Eropa dan Amerika. Jadi mereka sebenarnya sudah membuat sebuah standarisasi dalam perancangan sebuah produk ya ataupun perancangan sebuah keteknikan. Karena di era Perang Dunia satu dan 2 ini kan mereka berlomba-lomba untuk membuat sebuah teknologi yang lebih canggih gitu ya dari setiap negara, dan memang yang mendominasi adalah di bagian Eropa dan di bagian Amerika gitu. Makanya standarisasi dalam pembuatan gambar ini di teori manapun juga untuk proyeksi itu cuma ada dua, proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika gitu. Nah, ini adalah proyeksi Eropa ya. Proyeksi Eropa ini termasuk ke dalam jenis proyeksi ortogonal, disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran satu. Ini saya akan jelaskan di kelas praktek ya, maksud dari kuadran satu seperti apa dan cara penggambarannya seperti apa. Jadi proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangannya. Jadi kalau kita lihat ya di gambar ini, contoh misalkan ini adalah gambar hayalannya ya atau gambar nyatanya lah gitu ya. Nah, di gambar nyatanya ini pertama kita harus melihat dulu ya. Untuk tampak depannya yang mana, tampak atasnya yang mana, dan tampak kirinya yang mana ya. Contoh misalkan di sini dijelaskan bahwa tampak depannya itu adalah bagian ini ya, bagian depan yang ini nih. Ya. Ini depan ya. Depannya dituangkan ke dalam gambar dua dimensinya adalah sebagai berikut. Jadi ini bidang satu, 2, 3, dan 4. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Hanya ada 3 gitu ya. Kemudian di sini ada bolongnya. Kemudian di bawah sini ada bolongnya, itu diberikan sebuah tanda putus-putus ya di sebelah sini. Artinya ada bidang yang terhalang atau garis yang terhalang. Dan materi tentang garis sudah saya jelaskan ya sebelumnya di materi tentang gambar teknik ya. Kemudian di sini juga untuk lingkaran ya diberikan garis sumbu. Oh ya, itu ada di tata cara atau di penjelasan tentang penggunaan garis dalam gambar teknik ya. Nah, kemudian ini di samping kiri. Kalau samping kiri berarti kita lihatnya adalah di bagian sini ya. Gitu. Di sini kita bisa lihat ada satu 2 3 1 2 3. Kemudian bagian ininya nih. 4 yang ini ya. Kemudian ada putus-putus, berarti dia terhalang garisnya. Artinya di bagian sininya nih. Kita melihatnya di bagian sini ya. Dan yang terhalangnya adalah garis ini, kemudian bolong ini dan bolong yang bawah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah bagian atas. Bagian atas itu berarti kita lihat dari atas ini nih. Dari atas ini. Maka yang terlihat akan bidang ini, bidang ini ya, yang miring ini dan bidang yang bawahnya. Gitu. Maka penampakannya akan seperti ini di bagian atas. Gitu. Nah, itulah mungkin untuk proyeksi Eropa. Jadi si bagian atasnya itu diletakkan di bawah. Itu. Jadi terbalik ya. Biasanya kan kalau pandangan atas itu di atas ya, ini malah di bawah. Gitu. Nah, selanjutnya untuk proyeksi Amerikanya itu sendiri adalah proyeksi kuadran 3 ya. Sorry, bukan kuadran 2, kuadran 3. Itu untuk proyeksi kuadran 3 ini merupakan proyeksi yang normal biasanya dan paling banyak digunakan di lapangan untuk gambar kerja. Nah, ya. Karena untuk gambar kerja ini biasanya harus detail kan, makanya dituangkan ke dalam sebuah gambar ortogonal dan proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika kebanyakan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagian atas tetap di atas, bagian depan juga tetap di sini ya, dan bagian kanannya sebelah sini. Jadi ini lebih enak kalau menurut saya ya. Dan memang orang juga banyak menggunakan proyeksi ini karena penampakannya lebih enak banget gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian atas yang di sini gitu, maka bentuknya akan terbayang, akan sesuai ya. Bidang miring ini di sini, bidang lurus ini berarti ada di sini ya. Kemudian bidang miring yang ini di sebelah sini ya kan. Bidang yang bawahnya yang ini berarti di sini, dan bagian kotaknya ada di sini. Itu. Jadi memang di proyeksi di proyeksi ortogonal ini Anda harus bisa membayangkan sebuah benda tiga dimensi ini jika dituangkan dalam dua dimensi seperti apa. Berdasarkan pandangannya ya, atas, depan, atau samping. Biasanya samping ya. Gitu.
Kemudian di bagian depannya ya kita bisa melihat di sini, ini bagian miringnya yang ini, kemudian bagian tegaknya yang ini. Nah, pertanyaannya kenapa ini yang nggak ada? Karena kan ini nggak akan bisa terlihat kalau misalkan kita kalau misalkan kita memandangnya dari arah sebelah sini ya. Gitu. Jadi nggak akan terlihat. Jadi yang akan terlihat itu cuma ini nih, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Gitu. Begitupun juga di arah kanannya. Kalau kita lihat dari arah sebelah sini ya, maka yang terlihat ini hanya akan ada yang ini, dan yang ini. Gitu. Ya, untuk lebih jelasnya nanti mungkin di praktek ya akan saya jelaskan, termasuk juga tata cara menggambarnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sedikit teori dan materi dan pengetahuan tentang proyeksi. Untuk selanjutnya, di praktek akan saya jelaskan bagaimana tata cara menggambarnya, bagaimana tata cara penyajiannya, ya. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti akan kita bahas di kelas praktek ya. Baik, kawan-kawan semuanya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya berharap kawan-kawan semua bisa mendapatkan pengayaan di luar. Ya, artinya sekarang kan sosial media sudah banyak ya, Anda juga sudah bisa baca. Kemudian juga kalau misalkan ada kenalan-kenalan yang di proyek, coba tanyakan gitu ya, bagaimana tentang gambar teknik dan apa kaitannya dengan bidang pekerjaan atau keilmuan yang kita sedang garap gitu. Misalkan sekarang penggarapannya di logistik gitu. Untuk di logistik ini sendiri dari gambar tekniknya akan digunakan untuk apa? Nah, itu silahkan Anda cari. Sebenarnya sebagai bayangan, kenapa di teknik logistik ini kita belajar tentang gambar teknik, selain karena kita orang teknik yang wajib yang wajib kita tahu tentang gambar teknik, ya, karena merupakan sebuah informasi dasar, ya, dari sebuah keteknikan gitu ya, dan merupakan bahasa orang-orang teknik gitu ya, gitu. Nah, selain itu juga kita akan mengelola sebuah gudang, dan setiap gudang itu pasti akan ada sebuah tata letak. Di tata letak itu biasanya penyajiannya itu dibentuk dalam sebuah gambar teknik, ya. Jadi memang disitulah kita akan mempergunakan gambar teknik itu sendiri. Dan selain itu juga gambar teknik ini bisa menjadi kualifikasi Anda, ya. Karena ya mudah-mudahan mungkin di antara kalian ada yang menjadi drafter sama seperti saya ya lah gitu ya. Kebetulan saya kan juga drafter freelance ya, selain mengajar dan juga bekerja, juga saya suka dapat orderan-orderan untuk menggambar, baik itu gambar mesin, gambar produk, ataupun juga gambar rancangan ya, biasanya bangunan, apakah itu pabrik ataupun juga rumah gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya Agi Agustiawan Sufyan pamit. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.